bombastic side eye, criminal offensive side eye. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nita Nurlina Tahir dengan NIM 231130502, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, semester 4, dan kesempatan kali ini saya akan mengulang atau menjelaskan kembali materi mata kuliah Hukum Acara Perdata, yaitu kompetensi dan kumulasi. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita langsung pada apa sih itu kompetensi, penjelasannya, contohnya, dan terbagi menjadi beberapa. Pada materi pertama, apa sih itu kompetensi? Jadi, kompetensi adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara dari badan peradilan. Kompetensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang pertama, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang sifatnya mutlak diadili oleh pengadilan tersebut, atau dengan kata lain, kewenangan tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain karena bersifat mutlak. Contohnya, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam seperti perceraian, waris, wakaf, dan hibah bagi umat Islam. Jadi tidak dapat dilimpahkan kepada pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara karena berbeda kewenangan. Kemudian yang kedua, kompetensi relatif. Artinya suatu kewenangan dari pengadilan yang sejenis untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berada pada wilayah pengadilan bersangkutan, atau kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya. Kompetensi relatif dapat berubah-ubah berdasarkan domisili atau tempat tinggal para pihak yang terlibat. Contohnya, sengketa tanah, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tanah tersebut berada. Tidak boleh misal tanahnya di Kolaka, terus mau diajukan ke pengadilan negeri Kendari, itu tidak bisa, ataupun karena itu bukan wilayah hukum dari objek tersebut, seperti itu. Kincana ding ning 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 ning. Ku menahan rasa sakit angin tuh. Hukum kewenangan relatif diatur dalam pasal 142 LBG dan pasal 118 HIR. Mengatur mengenai tata cara mengajukan gugatan perdata dalam tingkat pertama yang masuk kewenangan pengadilan negeri. Kedua pasal ini memiliki prinsip serupa tentang kewenangan relatif atau kompetensi relatif, yaitu menentukan pengadilan mana yang berwenang menerima gugatan berdasarkan domisili tergugat, dengan beberapa ketentuan tambahan. Perdata pada dasarnya diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Namun, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan dapat diajukan di wilayah tempat tinggal penggugat. Ketika ada beberapa tergugat dengan tempat tinggal di yurisdiksi yang berbeda, penggugat diberi hak untuk memilih salah satu pengadilan negeri dari tempat tinggal salah satu tergugat.
Jika gugatan melibatkan debitur pokok dan penanggung utang atau jaminan, gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal debitur pokok, kecuali ada ketentuan khusus lain yang berlaku. Sementara itu, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, baik secara resmi maupun sebenarnya, maka gugatan dapat diajukan ke wilayah hukum tempat tinggal penggugat. Dalam kasus tertentu, tergugat sudah memilih tempat tinggal, domisili dalam sebuah akta resmi. Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berada di tempat pilihan tersebut. Selain itu, jika gugatan berkaitan dengan barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, maka gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tersebut. Jika barang tidak bergerak itu berada di wilayah berbeda, pengadilan negeri penggugat dapat memilih salah satu pengadilan tersebut. You got me jumping like Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi kompetensi. Selanjutnya kita akan membahas materi kumulasi. Apa sih itu kumulasi? Terbagi menjadi berapa dan contoh-contohnya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kedua, yaitu kumulasi. Apa sih itu kumulasi? Kumulasi atau penggabungan bertujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan di pengadilan dan menghindari adanya putusan yang bertentangan. Kumulasi juga terbagi menjadi dua, yaitu ada kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Apa sih itu kumulasi subjektif? Kumulasi subjektif adalah kumulasi gugatan yang pihaknya terdiri lebih dari satu orang atau subjek hukum. Syaratnya harus ada hubungan yang erat atau korelasi antara pihaknya maupun pelanggaran yang dilakukan. Contoh, misal seseorang pemilik rumah menggugat 3 penyewa, kita sebut saja A, B, dan C, yang sama-sama melakukan pelanggaran kontrak sewa dengan tidak membayar uang sewa selama beberapa bulan. Ketiga penyewa ini dapat digugat secara bersama-sama karena ada hubungan yang erat dalam peristiwa hukum atau pelanggaran kontrak yang sama. Seperti itu. Yang kedua, kumulasi objektif. Apa sih itu kumulasi objektif? Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Dapat dilakukan ketika ada beberapa tuntutan yang berhubungan erat atau memiliki koneksitas. Contohnya, seseorang penggugat mengajukan gugatan kumulasi objektif dengan tuntutan yang pertama, mengakui bahwa ia pemilik sah eigendom atas sebidang tanah tertentu. Yang kedua, meminta pengadilan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kembali penguasaan tanah bezit tersebut yang diduga dikuasai secara tidak sah oleh tergugat. Dalam kasus ini, kedua tuntutan atau pengakuan hak milik dan pengembalian penguasaan memiliki hubungan yang erat karena berkaitan dengan tanah yang sama. Seperti itu. Tak terasa setelah sampai pada penghujung ataupun akhir dari materi, semoga dapat dimengerti dan diterima, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun masih kurang dalam penjelasan materi atau memberikan contoh.
karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, jadi mohon dimaklumi. Jadi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.